tidak ada yang bisa menjaga kecuali Allah. Makanya rumah tangga muslim itu kalau ada masalah yang terkait dengan dirinya, dengan rumah tangga, dengan pasangan, periksa hubungan dengan Allah dulu. Itulah mengapa ada hadis ini mungkin nggak populer di masyarakat, tapi hadis ini justru menjadi sebuah jawaban mengapa terjadinya perceraian, mengapa terjadinya ikatan yang renggang. Ya, kata Nabi dalam hadis yang dijelaskan dalam kitab Sahih Targhib, ya, hadis ini sampaikan oleh Imam Ahmad. Rasul mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, ma tawadda ithnani fa furiqu bainahuma illa bidzambin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling berpisah, kemudian dia bercerai, ya, saling mencintai, saling mesra, kemudian dia bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya apa penyebab utama rusaknya rumah tangga sehingga terjadi perceraian, sehingga hubungan menjadi lepas, renggang, ada dosa di antara kita. Nah, dosa ini kadang nggak disadari, makanan yang haram, sholat yang sudah mulai diabaikan, pekerjaan yang diambil, atau misalnya mata yang memandang hal yang haram di saat sepi, ya, dia bukan pasangannya. Semua itu yang dihitung dosa dan dia tidak istighfari, itu akan merusak hubungan dia dengan pasangannya. Tiba-tiba kok istri yang dulu nampak cantik kok sekarang jadi biasa aja. Sebab kenapa istri yang nampak cantik jadi biasa saja? Mata yang sudah sering melihat yang haram, yang halal tak lagi nikmat. Jadi ketika dia biasa melihat yang haram, maka yang halal tak nikmat, selalu ada sensasi. Nah, ini yang terkait dengan faktor hubungan spiritual antara masing-masing pelaku. Makanya setiap konselor, setiap psikolog muslim tidak bisa memberikan solusi teknis dulu sebelum ini diberesin. Ya, fundamennya. Bahkan ketika mereka pun melakukan tobat, tapi tobat itu tidak fokus pada Allah. Saya gini, ada kasus ini sampai dia ketika bercerai datang ke saya, dia minta saya jadi saksi untuk dia membuat perjanjian dengan istrinya. Dia bilang, Ustaz, tolong Ustaz, saya digugat cerai istri dan istri sudah selingkuh. Suaminya nggak mau. Dalam hal ini dia berfokus mempertaruh rumah tangga karena ada anak yang harus dijaga sebagainya. Saya pikir bagus, oke. Dan dia minta supaya jadi saksi, tanda tangan kalau dia melakukan lagi perselingkuhan sampai perzinahan, maka otomatis istri boleh menggugat cerai gitu ya. Maka istrinya mau. Setelah hasilnya diskusi sama saya, mau. Tanda tanganlah saya. Belum sebulan suaminya selingkuh lagi, zina lagi. Zina. Dan hal itu istrinya nggak ada lagi pilihan kecuali juga cerai. Suaminya nangis, telepon saya sampai sesenggukan. Disitulah dia bilang, Ustaz, tolong saya dalam hal ini nggak pengen berpisah sama istri, saya pengen supaya tetap sama istri, saya jujur khilaf gitu. Disitulah saya akhirnya nggak mau berbicara agak keras. Saya bilang, antum lebih fokus ya mencari kuatnya hubungan dengan istri bandingkan dengan Allah. Disitulah letaknya. Antum lebih mencari cintanya istri pada cintanya Allah. Mohon maaf ya, kalau dalam urusan rumah tangga ini nggak penting istri mau bersama mantum atau tidak, yang penting Allah bersama mantum. Karena kalau ternyata maaf kata gitu ya, tetap menikah dalam konteks Allah murka, nggak akan pernah bahagia. Karena dia salah fokus. Tapi kalau ternyata fokus minta ampun nama Allah, tobat, istri mau minta cerai, insya Allah hidup bahagia. Allah cari yang lebih baik. Makanya kesalahan mendasar setiap kita ketika menyesali apa yang disebut dengan perselingkuhan, perceraian, karena dosa-dosa itu hanya pikir gimana cara hubungan dengan pasangan. Gimana caranya itu, saya pikir itu belakangan. Karena yang paling penting mau sendiri atau bersama, kalau Allah nggak ridho, maka itu nggak akan pernah bahagia.